kita minum susu tafaulan, artinya tafaulan kita melakukan sesuatu ya dengan harapan kita mendapatkan sesuatu atau mendapatkan kemiripan dengan sesuatu yang kita lakukan. Kita minum susu yang artinya susu itu susu yang bersih, semoga kita dibersihkan oleh Allah daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, kita minum susu yang putih, semoga kita termasuknya diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Dan juga kita ya, minum susu karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW suka dengan minum air susu, maka kita minum air susu juga karena ingin kita mirip dengan Nabi. Kita suka dengan susu karena Nabi kita, idola kita Nabi Muhammad SAW suka dengan susu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari ini kita semuanya berkumpul bersama para habaib, para asatid, para tolabah ya, ada Habib Hussein dan para habaib yang lainnya. Alhamdulillah, dalam rangka untuk membaca doa akhir tahun dari sebelum maghrib tadi, dan kemudian setelah maghrib kita baca doa awal tahun, dan kemudian kita juga membaca Yasin dan Tahlil yang kita hadiahkan pahalanya kepada Ibu Babah Ummuna Khadijah bintul Habib Muhammad Al-Hinduan. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita baca, semoga insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doa-doa kita semuanya, dipanjangkan umur kita, diampuni dosa-dosa kita, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayat untuk di bulan atau di tahun yang akan datang, di tahun yang baru ini kita diberikan oleh Allah hidayah dan taufik untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan dijaga, dilindungi dari keburukan-keburukan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ridhonya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan rahmatnya, pandangan mahabbahnya, dan semoga kita diberikan kedekatan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena ya, itulah arti daripada doa yang kita baca, daripada doa awal tahun dan akhir tahun. Kita meminta di akhir tahun tadi taubat kepada Allah, ampunan ya daripada dosa yang kita lakukan. Karena dosa kita ini kalau dihitung-hitung maka mungkin kita nggak akan bisa menghitungnya. Baik dosa itu dosa kecil ataupun dosa besar. Dosa kepada Allah banyak, dosa juga kepada manusia banyak. Kadang kita nggak sadar hibah orang, kadang kita nggak sadar menyakiti perasaan orang, kadang kita juga nggak sadar merendahkan orang lain, meremehkan orang lain karena kita nggak sadar merasa lebih baik daripada orang lain. Kadang kita nggak sadar merasa sombong dengan amal ibadah kita, merasa sombong dengan kedudukan kita, dengan nasab kita, dengan ibadah kita, dengan ilmu kita dan sebagainya. Yang itu adalah semuanya dosa, dan itu semuanya dosa yang akan mengekang kita dari kebaikan-kebaikan di akhirat nantinya kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yuhib at-tawwabin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat, yang mau minta ampun, yang mau meminta maaf. Dan Allah Subhanahu wa taala ya bukan hanya mengampuni tapi di sini mencintai. Kita bayangkan kalau misalnya ada orang yang zalim kepada kita, ya mungkin ngomongin kita, nyakitin hati kita, perasaan kita, atau yang lebih daripada itu, bahkan mungkin orang itu nggak meminta maaf kepada kita. Kalaupun minta maaf, mungkin kita memaafkan tanpa dengan ikhlas, tanpa dengan pasrah. Dan mungkin kalau minta kita memaafkan kepadanya, belum tentu kita cinta, senang kepadanya. Segitu, yang penting dia sudah akan maafkan, tidak. Tapi dia nggak akan cinta. Tapi bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala meminta kepada hambanya untuk meminta maaf kepadanya, bahkan memerintahkan, memohon, memerintahkan, sampai dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, innallaha yabsutu yadahu bilail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu binahar liyatuba musii'ul lail. Allah membentangkan tangannya dalam arti sangat mengharap. Bagaimana kalau kita membentangkan tangan kita di depan orang,
Yang kita artinya apa? Mengharap dengan harapan yang besar untuk diberi. Maka Allah di sini yang membentangkan tangan Allah Subhanahu wa taala untuk mengharap hambanya berdoa, hambanya meminta ampun, hambanya bertobat kepadanya, diharapkan sama Allah. Baik itu di siang hari ataupun malam hari. Sehingga ketika ada daripada hambanya yang betul-betul mau tobat kepada Allah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala begitu senang, begitu bahagia kalau memang hambanya mau bertobat kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Gambaran itu, gambaran senangnya Nabi Muhammad SAW dengan hambanya yang bertobat dan meminta ampun kepada Allah, digambarkan langsung oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seperti seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh dengan ontanya. Perjalanan jauh berarti butuh bekal yang banyak. Makanannya di situ, pakaiannya di situ, duitnya di situ, bekal apapun di situ, minumannya di situ. Bekal yang banyak yang dibutuhkan karena perjalanan jauh. Bekal yang banyak itu diangkut di atas ontanya. Di pertengahan jalan, di pertengahan perjalanan yang di situ perjalanan yang panjang, tentunya pasti akan capek. Apalagi dengan onta, bukan dengan alpat. Ya, kalau dengan alpat mungkin sedikit capeknya. Ini dengan onta kita goyang-goyang terus ini di atas onta ini. Berjam-jam, bahkan dari siang sampai malam kadang. Gimana gak capek punggung kita ini? Kita nyoba-nyoba di Mekah itu bukan hanya 1 jam, 5 menit aja udah punggung gak enak. Ini apalagi sekian lama itu naik onta, pasti akan capek, butuh istirahat. Maka seorang yang musafir perjalanan jauh itu istirahat di bawah pohon yang rindang, istirahat, selonjoran, tiduran sampai mungkin tidur menghilangkan rasa ngantuknya. Kemudian bangun dari istirahatnya, ternyata onta yang di atasnya ada bekal-bekalnya, duitnya, semuanya hilang. Jadi onta itu lari, onta itu kabur di tengah perjalanan yang jauh, di padang pasir, di tengah padang pasir yang sangat jauh dari perumahan atau keramaian. Kira-kira bingung nggak? Ya pasti bingung, ini mau apa ini? Padang pasir di tengah-tengah, dia mau berjalan ya segitu jauhnya. Dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh uang, dia butuh ini dan butuh itu, semuanya ada di atas ontanya. Ontanya kabur. Maka dia mencari-cari ontanya, di mana kaburnya, kemana perginya, cari sana, cari sini, cari. Setelah lama mencarinya, maka kemudian menemukannya. Ya Allah, ketemu dari jauh. Ketika ketemu, wah, berseri-seri wajahnya, berbahagia, senangnya itu luar biasa. Ya, katanya Nabi Muhammad SAW, Allah itu lebih senang daripada hamba tersebut yang kehilangan onta dan bekalnya. Ketika mendapatkannya kembali, maka Allah lebih senang daripada hamba tersebut. Ketika apa? Ketika hambanya mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu afrahu bi taubatil abdi bidzalikal musafir. Nah, ini yang kita baca daripada doa akhir tahun. Kita meminta kepada Allah ampunan daripada dosa yang baik sengaja ataupun tidak sengaja, sadar tidak sadar. Termasuk juga memohon kepada Allah SWT supaya aib-aib kita di akhirat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperlihatkan kepada orang lain, kepada umat yang lain, dan semoga ditutupi hanya kebaikan-kebaikan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian doa di awal tahun, kita minta taufik kepada Allah, hidayat. Kita nggak tahu tahun ini tahun 1447 Hijriyah. Kita nggak tahu dalam tahun ini apa yang akan terjadi kepada kita. Apa kita ibadah, apa kita maksiat, apa kita taat, apa kita melanggar, apa kita ya menjalani apa yang membuat Allah ridha atau menjalani sesuatu yang membuat Allah murka. Ya, sebagaimana di dalam firman Allah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang jiwa nggak akan tahu apa yang dia akan lakukan besok. Dia besok apa yang dilakukan nggak tahu. Kita malam ini apa yang kita lakukan nggak tahu.
Kenapa? Karena semuanya dengan takdirnya Allah. Manusia itu semuanya hanya menjalani takdirnya Allah. Kita menjalani takdir. Kita di sini ya karena takdirnya Allah. Kita baca doa karena takdirnya Allah. Allah yang menentukan kita baca doa. Kita ngajar di sini sebagai asatidzah, ya Allah yang menakdirkan. Kalau ada asatidzah yang berhenti minta rukhsah, ya Allah yang menakdirkan, yang menginginkan. Santri juga demikian. Santri yang masuk di sini, karena apa santri masuk sini? Karena takdirnya Allah, keinginannya Allah. Santri ada yang menetap istiqomah belajar sampai sukses, sampai lulus. Ada santri yang minta berhenti. Apa yang membedakan? Allah yang menakdirkan itu semuanya. Ada Allah ingin santri ini tetap istiqomah. Ada Allah ingin santri ini berhenti aja, pindah sekolah. Ya, itu semuanya takdir dan ketentuan dari Allah. Nggak akan bisa berubah. Walaupun siapapun mau berusaha merubahnya atau menasihatinya, gak akan pernah mampu untuk merubahnya. Jangankan sebagai manusia biasa, Nabi kita Nabi Muhammad SAW gak bisa merubah manusia-manusia yang bejat di zaman beliau. Kalau Nabi bisa merubahnya, Nabi akan merubah Abu Jahal menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beriman. Abu Lahab pamannya sendiri apalagi. Tapi Nabi sendiri gak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad gak bisa memberi petunjuk hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tapi hanya Allah yang bisa memberi hidayah, petunjuk. Maka yang memberi petunjuk kepada kita untuk kita kumpul bersama-sama di sini, membaca doa, membaca tahlil, membaca yasin, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita syukurin taufik itu. Itu taufik sesuatu yang sangat mahal, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali. Ajallu syai' allazi yanzil minas sama'i ilal ard at-taufik. Paling mahal, paling langkah yang turun dari langit ke bumi ini adalah taufik dan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam doa awal tahun kita meminta taufik sama Allah. Ya Allah, berikan aku taufik, berikan aku petunjuk, berikan aku petunjuk untuk kebaikan di dalam tahun ini. Berikan aku petunjuk agar aku belajar terus istiqomah, agar aku belajar terus dengan rajin dan giat, agar aku terus taat kepada peraturan, taat kepada guru, agar aku terus meridhokan orang tuaku, agar terus aku bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan buruk-buruk yang lainnya. Minta sama Allah. Yang menentukan itu adalah Allah. Siapa yang ingin jadi orang baik, yang menentukan adalah Allah. Siapa yang ingin sukses, yang menentukan adalah Allah. Siapa yang gagal, yang menentukan juga Allah. Siapa yang maksiat, yang menentukan dia juga Allah SWT. Minta sama Allah. Kepingin kita dekat dengan Nabi Muhammad, minta sama Allah. Kita ingin di surga bersama Nabi Muhammad, minta sama Allah. Kita ingin orang tua kita sehat walafiat, panjang umur mereka, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah suka untuk dimintai. Bukan seperti manusia, diminta tambah banyak, diminta tambah dia nggak suka. Tapi Allah SWT sebaliknya, tambah banyak kita meminta sama Allah, Allah tambah suka. Innallaha yuhib al-mulihin fid du'a. Allah suka yang hambanya yang suka meminta itu, minta kepada Allah. Kalau minta kepada manusia, manusia nggak suka dimintain, tapi Allah suka dimintai. Maka disinilah kita membaca doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun ini tahun 1447 Hijriah harus dihafal. Kadang-kadang tahunnya aja nggak hafal. Jadi kalau ditanya, sekarang tahun ini tahun berapa? 2025 Masehi, hafal ya. Juru hitung bulan Masehi miladi lancar. Ya, Januari, Februari, Maret, April terus ila akhir. Tapi di saat ditanya sebutkan bulan-bulan Hijriah dengan tertib, dengan teratur, kadang nggak bisa jawab. Banyak ustadz yang tes itu, bahkan dari santri sendiri masih kadang nggak bisa menjawab dengan benar urutan bulan-bulan Hijriah, padahal dia mengakunya adalah umat Nabi Muhammad, mengakunya pecinta Nabi Muhammad, tapi tanggalan dan takwim kalender Nabi Muhammad sendiri nggak hafal, baru bulannya. Apalagi kadang-kadang tahunnya nggak hafal juga. Ya, kita tinggalkan tanggalan yang dipakai sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Itu Masehi memang itu dipakai sebelum ada Nabi Muhammad. Bukan kita nggak boleh mengakai, enggak, kita pakai, tapi jangan lupa juga untuk mengingat dan menghafal Hijriah, apalagi dinisbahkan kepada hijrah, yang berarti di situ terkait dengan apa? Hijrahnya Nabi Muhammad SAW.
Hijriyah. Kenapa dikatakan Hijriyah? Karena di situ diawali tahun pertama Hijriyah dari semenjak hijrahnya Nabi dan sahabat Nabi dari Mekah ke Madinah. Hijrah yang kedua, bukan hijrah yang pertama. Ada hijrah yang sebelumnya dari Mekah ke Habasyah. Ada yang hijrah dari Mekah ke Habasyah, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan dengan istri beliau yang tidak lain putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Ruqayyah, termasuk juga Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Imam Ali bin Abi Thalib, termasuk juga Abu Salamah, Ummu Salamah, hijrah ke Habasyah. Mereka yang hijrah ke Habasyah kemudian balik ke Mekah, kemudian hijrah lagi ke Madinah. Berarti 2 kali hijrah, sahibul hijratain, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan. Dan inilah dikembalikan kepada hijrah yang di situ berarti terkait dengan Nabi Muhammad. Maka semua hal yang terkait dengan Nabi Muhammad harus kita cintai, harus kita dahulukan. Apapun yang terkait Nabi Muhammad lahirnya di mana? Di Mekah, berarti kita cinta dengan kota Mekah. Nabi Muhammad di mana atau hijrahnya di Madinah, wafatnya di Madinah, makamnya di Madinah, berarti kita cinta dengan Madinah karena di dalamnya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tanah Madinah ada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita nggak cinta dengan Madinah? Ya, al-makan bil makin. Tanya mereka, al-makan bil makin. Tempat itu mulia atau tidak mulianya sesuai dengan penghuninya. Bil makin, yang menghuninya. Apakah ada yang manusia yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Di mana Nabi Muhammad? Di Mekah, di Madinah. Maka Nabi Muhammad dimakamkan di Madinah, jasad beliau di Madinah, sehingga Imam Malik bin Anas beliau mengatakan tidak ada, atau bahkan semua ulama, kalau ini disepakati oleh semua ulama, tidak ada tempat yang lebih mulia daripada makam Nabi Muhammad yang di dalamnya ada jasad Rasulullah SAW. Maka itu lebih afdal bahkan dari Mekah, bahkan dari Ka'bahnya Mekah, bahkan dari arasnya Allah Subhanahu wa taala. Tanah kuburannya yang menjadi dengan sendirinya mulia, tapi karena adanya Rasulullah menjadi mulia tanah kuburan Nabi Muhammad SAW. Bukan Madinah aslinya enggak menjadi mulia, karena ada Rasul menjadi mulia. Mekah semua tempat pun begini. Jadi ada tempat di situ ada banyak orang walinya, maka itu nilainya lebih tinggi. Oh, ada tempat di situ banyak orang fasiknya, enggak ada orang solehnya, berarti nilainya rendah. Al-makan bil makin. Maka termasuk semoga kita semuanya ini di tempat yang mulia insyaallah. Yang tempat di sini adalah tempat yang dihuni oleh orang-orang yang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wa ma riyadul jannah? Qala hilaku zikir. Kalau kalian melewati kebun-kebun surga, maka masuklah di situ. Apa yang dimaksud dengan kebun? Perkumpulan zikir. Dari hati kita zikir sama Allah, kita berdoa kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Yang artinya kebun surga itu maksudnya apa? Membawa orang-orang yang di dalamnya sampai kebun surga di akhirat nanti, di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perkumpulannya kalian ternyata tidak melihat diriku di dalam surganya Allah, maka tolong carilah aku dan mintakan syafaat kepada Allah untuk memasukkan aku ke dalam surganya. Maka setiap seseorang itu bisa memberikan syafaat kepada sahabatnya, kepada saudaranya. Maka di saat itu orang yang soleh akan mencari saudara-saudaranya kalau tidak mendapatkannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aku punya sahabat yang biasa hadir majlis bersama, sholat berjamaah bersama, belajar bersama, berkhidmah bersama. Kok aku di surga ini enggak melihat orang tersebut, ya Rabb? Kemana?" Kalau dikatakan nanti dijawab, "Oh, dia tempatnya di neraka, bukan di surga." Ya Rabb, kalau begitu kami enggak akan merasakan kebahagiaan, kenikmatan di surga ini sebelum kami melihat saudaraku di surga juga. Maka Allah akan memerintahkan malaikat untuk membawa saudaranya, sahabatnya ke dalam surga Allah SWT. Maka ini yang kita inginkan masing-masing nanti, mencari al-fakir, mencari satu dengan yang lainnya, insya Allah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala.